Australia, negara yang bertetangga dengan Indonesia ini adalah sebuah pulau terbesar namun jadi benua terkecil di dunia. Terbagi menjadi 6 negara bagian dan 2 wilayah. Negara dengan penduduk asli suku aborigin ini memiliki banyak destinasi indah serta fakta-fakta unik yang Anda harus tahu sebelum berkunjung ke sini. Ada banyak daftar fakta unik Australia yang cukup aneh dan hanya ada di Australia. Langsung saja yuk, kita akan membahasnya hanya di Top Files. Pertama adalah negara Australia pernah menjadi negara produsen wool terbesar di dunia, sekitar 400-an ribu ton wool. Pada tahun 1983, Australia makmur karena produk wool dari bulu domba sebagai komoditi ekspor selama 100 tahun lamanya. Pada tahun 1788 tercatat ada 29 domba di Australia dan di akhir tahun 1850-an jumlahnya meroket mencapai 16 juta ekor. Australia mencapai puncak keemasan industri wool pada tahun 1950 hingga 1951 berkat permintaan seragam tentara bagi pemerintah Amerika Serikat. Namun sayang, industri wool turun pesat pada tahun 1970-an hingga beberapa dekade terakhir karena kalah bersaing dengan kehadiran kapas dan bahan sintesis. Kedua, Australia adalah rumah bagi kawanan unta terbesar di dunia. Wah, apakah ini fakta unik Australia yang Anda ketahui pertama kali? Nah, faktanya keberadaan unta di Australia berawal saat abad ke-19 untuk transportasi dan melakukan pekerjaan berat. Nah, sudah ada sekitar 750 ribu unta liar di Australia yang berdampak pada keseimbangan satwa liar. Jumlah ini tersebar di 37% daratan Australia. Terakhir, bahasa Indonesia jadi mata pelajaran pilihan bagi siswa di Australia. Selamat siang. Selamat siang, teman. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai, nama saya Clancy. Halo, nama saya David. Kenalkan, nama saya Helena. Beberapa sekolah menengah di Australia memiliki pelajaran bahasa Indonesia dengan mengundang beberapa siswa Indonesia melalui program Short Scholarship untuk berinteraksi dengan siswa Australia. Pada tahun 1970-an, minat siswa Australia belajar bahasa Indonesia sangat tinggi. Namun sayang, dari tahun ke tahun jumlahnya menurun drastis. Itulah tadi deretan fakta unik negara Australia. Pemirsa, spesies baru sekaligus aneh telah ditemukan oleh peneliti pada tahun 2022 lalu. Spesies ini dinamakan dengan lalat kalajengking. Berkaitan dengan namanya, serangga ini mempunyai kemiripan dengan kalajengking. Uniknya lagi, kehadirannya berguna untuk keperluan forensik. Berikut Top Files akan menjelaskan beberapa faktanya untuk Anda. Lalat kalajengking atau scorpion flies merupakan serangga unik anggota ordo Mecoptera. Sesuai namanya, serangga ini mempunyai bentuk yang sangar dengan tubuh ramping, bentuk kepala lonjong, mulut seperti paruh burung, sayap transparan, dan ekor menyerupai sengat kalajengking. Lalat kalajengking biasanya memiliki ukuran dengan panjang mencapai 3 cm dengan warna yang cukup bervariasi dari hitam, coklat, hingga kuning kecoklatan. Serangga ini umumnya tersebar di lingkungan lembab dan basah. Lalat kalajengking memiliki habitat yang sangat luas dan dapat ditemukan hampir di seluruh dunia. Serangga ini hidup di berbagai jenis ekosistem mulai dari pegunungan hingga hutan. Lalat kalajengking sangat aktif pada siang hari dan sangat aktif pada musim panas. Lalat kalajengking umumnya memakan nektar dari berbagai jenis tumbuhan untuk bertahan hidup. Walaupun memiliki fitur ekor seperti sengat, lalat kalajengking tidak berbahaya. Ekor ini merupakan alat bantu untuk reproduksi, bukan sengat beracun seperti yang dimiliki kalajengking. Ujung yang terlihat seperti bola pada ekor merupakan alat kelamin jantan yang digunakan untuk mencengkram betina saat kawin. Lalat kalajengking jantan biasanya akan menawarkan makanan untuk menarik perhatian betina, namun jika betina tidak tertarik dengan makanan yang diberikan, lalat kalajengking jantan akan melakukan proses berkembang biak secara paksa. Walaupun sering disebut lalat kalajengking, hewan ini tidak termasuk lalat ataupun kalajengking. Alih-alih lalat, serangga ini lebih dekat dengan famili pinjal. Lalat kalajengking juga bukan termasuk kalajengking karena tidak memiliki racun atau sengat.
Lalat kalajengking sangat penting bagi ekosistem karena memainkan peran penting dalam membantu menyebarkan debu sari dari satu tumbuhan ke tumbuhan lain. Dengan kemampuan ini, lalat kalajengking membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Selain hektar, makanan kesukaan lalat kalajengking cukup beragam mulai dari buah, serangga hingga bangkai organisme lain. Di Amerika Serikat, lalat kalajengking menjadi serangga pertama yang hinggap di mayat manusia yang baru saja meninggal. Kehadiran lalat kalajengking menunjukkan bahwa tubuh mayat masih segar. Lalat kalajengking akan hinggap selama 1 atau 2 hari. Kehadiran serangga ini berguna untuk ahli forensik sebagai acuan untuk menentukan waktu kematian seseorang. Pemirsa Tawafels, jadi itulah beberapa fakta mengenai lalat kalajengking. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan ya. Sejak lama dunia selalu diterjang dengan wabah penyakit yang berasal dari virus dan bakteri. Hal ini telah memberikan warna tersendiri pada sejarah kehidupan manusia. Bahkan dengan adanya pandemi atau wabah yang sekarang terjadi, dunia kedokteran berusaha untuk memerangi virus atau wabah yang ada. Dunia saat ini sedang dilanda banyak wabah dan penyakit baru, mulai dari COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun, hingga yang terbaru seperti cacar monyet dan virus langka. Sejarah telah mencatat bahwa dunia juga pernah dilanda sejumlah wabah penyakit mengerikan yang menjadi malapetaka. Ribuan bahkan jutaan orang meninggal di masa lalu karena wabah tertentu. Berikut Tawafels akan membahas tentang wabah terparah yang pernah ada di dunia. Flu Spanyol termasuk dalam daftar wabah terparah yang ada di dunia. Wabah ini terjadi sekitar tahun 1918 silam. Flu Spanyol diperkirakan menyerang 500 juta orang dari Laut Selatan hingga Kutub Utara yang menjadi korban flu Spanyol ini. 1/5 dari mereka meninggal dan beberapa komunitas adat terdesak ke ambang kepunahan. Flu Spanyol ini merupakan flu dan kematian terparah oleh kondisi tentara yang sempit dan gizi buruk pada masa Perang Dunia Pertama. Meskipun namanya flu Spanyol, penyakit itu kemungkinan tidak dimulai di Spanyol. Diketahui Spanyol adalah negara netral selama perang dan tidak memperlakukan sensor ketat terhadap persnya, yang karenanya dapat dengan bebas mempublikasikan laporan awal penyakit tersebut muncul. Akibatnya banyak orang percaya bahwa flu tersebut merupakan wabah dari Spanyol. Wabah penyakit yang paling mematikan selanjutnya adalah HIV/AIDS. Yang dimulai pada tahun 1981 diperkirakan sekitar 32 juta orang tewas akibat penyakit ini. Pandemi HIV/AIDS disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus, ditularkan melalui kontak dengan darah, air mani, atau air susu ibu dari orang yang terinfeksi. Tingkat kematian akibat penyakit ini bervariasi dari waktu ke waktu, dari yang sangat tinggi hingga dapat dikelola seperti saat ini. Meskipun ada perbedaan mencolok antara negara maju dan berkembang dalam hal penanganannya. Sejak penemuan klinisnya pada tahun 1981 silam, HIV/AIDS telah membunuh rata-rata sekitar 865.000 orang setiap tahun. Pada tahun 2018, 17.032 orang berada pada tahap terakhir virus, di mana sistem kekebalan tubuh telah rusak parah. HIV/AIDS dulunya dipandang sebagai hukuman mati yang tak terhindarkan bagi penderitanya. Namun saat ini dengan pengobatan yang tepat di negara maju, banyak yang melihatnya lebih sebagai penyakit kronis yang mengancam jiwa. Tetapi ini adalah cerita lain untuk negara berkembang di mana HIV/AIDS adalah penyebab kematian keempat, terhitung sekitar 1 kematian untuk setiap 2.222 orang. Meskipun telah dilakukan penelitian secara ekstensif, para ahli medis masih belum menemukan vaksin untuk penyakit ini. Wabah terparah selanjutnya dalam sejarah adalah flu Hong Kong. Wabah ini sudah ada sejak tahun 1968 hingga sekarang. Dalam wabah penyakit ini setidaknya ada 1 juta orang yang tewas. Flu Hong Kong disebabkan oleh strain H3N2 dari virus influenza A. Penularannya diketahui melalui udara dari batuk, bersin, dan pernafasan. Kasus pertama yang tercatat dari virus influenza ini dilaporkan di Hong Kong. Meskipun mungkin berasal dari daratan Cina, flu ini terus menginfeksi sekitar 1,5 juta warga Hong Kong. Sekitar 1,5 dari setiap 10 orang. Flu Hong Kong lantas menyebar ke seluruh Asia dan kemudian menjadi pandemi yang menjangkau seluruh dunia. 1/10 dari total kematian di seluruh dunia terjadi di Amerika Serikat, di mana 100.000 orang tewas saat awal virus ini muncul. Seperti halnya flu Spanyol, para peneliti percaya bahwa jenis flu ini berasal dari burung dan membuat lompatan ke manusia baik secara langsung atau dengan babi atau mungkin hewan lain yang berfungsi sebagai perantara. Itulah wabah terparah yang pernah ada di dunia dan sebagiannya masih ada hingga saat ini. Tetaplah waspada akan segala penyakit.